Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian kedua seri yang ke-22. Kitab Yeremia pasal 22 dengan perikop nubuat melawan Raja Salum, nubuat melawan Raja Yoyakim, dan nubuat melawan Raja Konya. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Beginilah firman Tuhan. Pergilah ke istana Raja Yehuda, dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud. Engkau, pegawai-pegawaimu, dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas, dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim, dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka, dan telah sujud menyembah kepada Allah lain, dan beribadah kepadanya. Janganlah kamu menangisi orang mati, dan janganlah turut berduka cita karena dia.
Lebih baiklah kamu menangisi dia yang sudah pergi, sebab ia tidak akan kembali lagi. Ia tidak akan melihat tanah kelahirannya. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai Salum bin Yosia, Raja Yehuda, yang telah menjadi raja menggantikan Yosia, ayahnya, dan yang telah meninggalkan tempat ini. Ia tidak lagi akan kembali ke sini, tetapi ia akan mati di tempat pembuangannya, dan tidak lagi akan melihat negeri ini. Celakalah dia yang membangun istananya berdasarkan ketidakadilan, dan anjungnya berdasarkan kelaliman, yang mempekerjakan sesamanya dengan cuma-cuma dan tidak memberikan upahnya kepadanya, yang berkata, Aku mau mendirikan istana yang besar, lebar, dan anjung yang lapang luas. lalu menetas dinding istana, membuat jendela, memapani istana itu dengan kayu aras, dan mencatnya merah. Sangkamu, rajakah engkau, jika engkau bertanding dalam hal pemakaian kayu aras? Tidakkah ayahmu makan minum juga dan beroleh kenikmatan? Tetapi ia melakukan keadilan dan kebenaran, serta mengadili perkara orang sengsara dan orang miskin dengan adil. Bukankah itu namanya mengenal aku? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi matamu dan hatimu hanya tertuju kepada pengejaran untung, kepada penumpahan darah orang yang tak bersalah, kepada pemerasan, dan kepada penganiayaan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan mengenai Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda. Orang tidak akan meratapi dia. Aduhai abangku, aduhai kakakku. Orang tidak akan menangisi dia. Aduhai Tuhan, aduhai Seri Paduka. Ia akan dikubur secara penguburan keledai, diseret dan dilemparkan keluar pintu-pintu gerbang Yerusalem. Naiklah ke gunung Libanon dan berteriaklah. Perdengarkanlah suaramu di pegunungan Basan. Berteriaklah dari pegunungan Abarim, sebab semua kekasihmu sudah hancur. Aku telah berbicara kepadamu selagi engkau sentosa, tetapi engkau berkata, aku tidak mau mendengarkan. Itulah tingkah langkahmu dari sejak masa mudamu, sebab engkau tidak mau mendengarkan suaraku. Semua orang yang menggembalakan kamu akan dihalau angin ribut, dan para kekasihmu akan diangkut tertawan. Pada waktu itu engkau akan menjadi malu dan bernoda dari sebab segala kejahatanmu. Hai engkau yang diam di gunung Libanon dan yang bersarang di pohon-pohon aras, betapa engkau akan mengeluh ketika kesakitan menimpa engkau. Kesakitan seperti yang ditanggung perempuan yang melahirkan. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Bahkan sekalipun Konya bin Yoyakim, Raja Yehuda,
adalah sebagai cincin materai pada tangan kananku. Namun aku akan mencabut engkau. Aku akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawamu. Ke dalam tangan orang-orang yang engkau takuti. Ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babel. Dan ke dalam tangan orang-orang Kasdim. Aku akan melemparkan engkau serta ibumu yang melahirkan engkau ke negeri yang lain, yang bukan tempat kelahiranmu. Di sanalah kamu akan mati. Tetapi ke negeri yang mereka rindukan untuk kembali ke situ, mereka tidak akan kembali. Adakah konya ini suatu benda yang hina, yang akan dipecahkan orang? Atau suatu periuk yang tidak disukai orang? Mengapakah ia dicampakkan dan dilemparkan ke negeri yang tidak dikenalnya? Hai negeri, 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 dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Catatlah orang ini sebagai orang yang tak punya anak, sebagai laki-laki yang tidak pernah berhasil dalam hidupnya. Sebab seorang pun dari keturunannya tidak akan berhasil duduk di atas tahta Daud dan memerintah kembali di Yehuda. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Yeremia, pasal yang ke-22. Sedikit perenungan melalui pasal ini lanjutan tentang akibat kebenaran dan keadilan yang diselewengkan dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Yeremia 22 ayat 15-17 dengan bunyi nas. Sangkamu, rajakah engkau, jika engkau bertanding dalam hal pemakaian kayu aras? Tidakkah ayahmu makan minum juga dan beroleh kenikmatan? Tetapi ia melakukan keadilan dan kebenaran serta mengadili perkara orang sengsara dan orang miskin dengan adil. Bukankah itu namanya mengenal aku? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi matamu dan hatimu hanya tertuju kepada pengejaran untung, kepada penumpahan darah orang yang tak bersalah, kepada pemerasan dan kepada penganiayaan. Sahabat-sahabat firman, sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja berada. Nabi Yeremia bernubuat tentang dua orang putra Yosia dan seorang cucunya yang pada waktu melayani sebagai raja setelah ia wafat. Tuhan tidak dapat lagi menahan diri melihat pemerasan yang terjadi di mana-mana, terutama orang-orang yang lemah oleh mereka yang kuat. Sahabat-sahabat firman, sahabat sorgawi, anak Raja Yosia yang pertama adalah Yoahas, hasil pernikahannya dengan seorang perempuan bernama Hamutal binti Yeremia dari Libna. Dan nama Yoahas disebut Salum dalam kitab Yeremia. Yoahas ataupun Salum berumur 23 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan hanya 3 bulan saja ia memerintah di Yerusalem. Tuhan membandingkan putra Yosia itu dengan ayahnya, Yosia yang suka membela kepentingan orang miskin dan orang yang membutuhkan pertolongan. Namun berbeda dengan Salum putranya itu, Salum malah memeras mereka. Berdasarkan Yeremia 22 ayat 1-3 dan ayat yang kelima. Dan Tuhan menyatakan kepada Yeremia lewat ilham nubuat bahwa Salum atau Yoahas akan mati di negeri pembuangannya yaitu di Mesir dan tidak akan pernah melihat Yerusalem tanah kelahirannya lagi. Berdasarkan Yeremia 23 ayat 10-12.
Namun sebelumnya Firaun Neko II mencopot Yoahas yaitu Salum dan mengangkat Elyakim untuk menjadi raja dan menukar namanya menjadi Yoyakim. Yoyakim adalah anak yang kedua dari Yosia dan nama ibunya adalah Sebuda binti Pedaya dari Ruma. Yoyakim dan Salum adalah saudara tiri, satu ayah namun lain ibu. Elyakim atau Yoyakim berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 11 tahun ia memerintah di Yerusalem. Tetapi Yoyakim tidaklah lebih baik dari Salum. Raja muda ini bahkan dibenci oleh rakyatnya dan juga putri-putri raja lainnya. Dan pena ilham ilahi roh nubuat para nabi dan raja, halaman 248 alinea kedua dan ketiga, menjelaskan kejahatan raja muda tersebut. Pada waktunya, pekabaran-pekabaran mengenai malapetaka yang akan menimpa dinyatakan kepada para pangeran dan orang banyak. Raja mereka Yoyakim, yang seharusnya menjadi pemimpin kerohanian yang bijaksana, terutama dalam pengakuan dosa dan dalam pembaharuan serta perbuatan-perbuatan baik, malah melewatkan waktunya untuk kesenangan diri sendiri. Ia berkata, "Aku mau mendirikan istana yang besar, lebar, dan anjung yang lapang luas. Lalu menetas dinding istana, membuat jendela, memapani istana itu dengan kayu aras dan mencatnya merah." Berdasarkan terang besar Alkitab Yeremia 22 ayat 14. Namun istana ini dibangun dengan uang dan pekerjaan yang diperoleh melalui hasil penipuan dan penindasan. Maka amarah Nabi Yeremia pun timbul dan ia mendapat ilham dari Tuhan untuk menyatakan hukuman atas raja yang tidak setia itu. "Celakalah dia yang membangun istananya berdasarkan ketidakadilan dan anjungnya berdasarkan kelaliman," kata Nabi Yeremia memaklumkan, "yang mempekerjakan sesamanya dengan cuma-cuma dan tidak memberikan upahnya kepadanya. Sangkamu rajakah engkau, jika engkau bertanding dalam hal pemakaian kayu aras? Tidakkah ayahmu makan minum juga dan beroleh kenikmatan? Tetapi ia melakukan keadilan dan kebenaran, serta mengadili perkara orang sengsara dan orang miskin dengan adil. Bukankah itu namanya mengenal aku? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi matamu dan hatimu hanya tertuju kepada pengejaran untung, kepada penumpahan darah orang yang tak bersalah, kepada pemerasan dan kepada penganiayaan. Dan untuk memberi upah karena kejahatannya itu, maka Tuhan menubuatkan hukuman baginya melalui Nabi Yeremia. Beginilah firman Tuhan mengenai Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda. "Orang tidak akan meratapi dia. Aduhai abangku, aduhai kakakku. Orang tidak akan menangisi dia. Aduhai Tuhan, aduhai Sri Paduka. Melainkan ia akan dikubur secara penguburan keledai, diseret dan dilemparkan keluar pintu-pintu gerbang Yerusalem." Berdasarkan terang besar Alkitab Yeremia 22 ayat 18 dan 19. Oh, ia begitu dipermalukan dan dihinakan karena hidupnya yang jahat. Sahabat-sahabat firman, sahabat sorgawi yang berikutnya adalah cucu Raja Yosia, yaitu Konya atau Yekonya atau Yoyakim. Konya adalah putra Raja Yoyakim dengan seorang perempuan bernama Netusta binti Elnatan dari Yerusalem. Dan lebih buruk lagi, Tuhan melalui Nabi Yeremia memberitahu Konya bahwa sekalipun ia adalah cincin meterai pada tangan kanan Tuhan, tapi Tuhan akan melepaskan cincin itu dan membuangnya. Dia bersama dengan ibunya akan diusir dari negeri itu dan mati di negeri asing. Mengapa ibunya termasuk di dalamnya? Dihukum satu paket dengan anaknya? Apakah ini merupakan pertanda dari mana pengaruh yang merusak itu berasal? Jawabnya adalah ya.
Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Membina Anak yang Bertanggung Jawab halaman 59, alinea pertama mengatakan bahwa guru yang pertama dari seorang anak adalah ibunya. Selama masa seorang anak paling peka dan paling cepat bertumbuh pendidikannya, sedemikian jauh ada di tangan ibunya. Kepada para ibu, mula-mula diberikan kesempatan untuk membentuk tabiat mengarah pada kebaikan ataukah kepada kejahatan. Ibu adalah seorang yang paling kuat dalam pengaruh. Untuk itu berhati-hatilah para ibu dengan kuasa pengaruh dalam dirimu, dan baiklah gunakan kuasa pengaruhmu itu untuk membawa anak-anakmu hidup takut akan Tuhan dan mempersiapkan mereka untuk sorga. Sekarang kita tinggalkan ibu duniawi dan datang kepada Bapa Sorgawi yang memiliki perhatian lebih dari seorang ibu. Kasih dan pengaruhnya membawa kepada kebaikan dan keselamatan. Dan kasih itu sedang berseru dengan seruan yang menggema di sepanjang waktu hingga saat ini dengan berkata, "Hai dunia, hai dunia, 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 dengarlah suara firmanku." Berdasarkan terang besar Alkitab Yeremia 22 ayat 29. Sahabat-sahabat firman, saat ini kita hidup di masa di mana masih tersisa hanya sedikit perhatian terhadap firman Tuhan. Padahal ada yang Tuhan ingin katakan dan nyatakan kepada kita semua melalui firman-Nya, yaitu pekabaran anugerah yang terakhir yang harus disampaikan kepada dunia, suatu pernyataan akan tabiat Allah yang kaya akan rahmat dan penuh kasih. Sebab Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Peristiwa-peristiwa Akhir Zaman halaman 155 alinea keempat mengatakan bahwa banyak orang yang sudah kehilangan pandangan tentang Yesus. Untuk itu, mereka dan kita semua perlu mengarahkan mata langsung kepada sosok keilahian Yesus dan kepada jasa-jasanya dan kasih-Nya yang tak berubah itu terhadap umat manusia. Segala kuasa telah diserahkan ke dalam tangan-Nya agar Ia bisa membagikan karunia-karunia yang berharga kepada manusia dan memberikan karunia yang tak ternilai dari kebenaran-Nya sendiri bagi manusia yang tak berdaya. Inilah pekabaran yang Allah ingin supaya disampaikan kepada dunia, yaitu pekabaran malaikat ketiga yang harus dikumandangkan dengan suara nyaring dan dibarengi dengan pencurahan Roh-Nya dalam ukuran yang besar. Halik kita dan pemimpin kita mempunyai kuasa yang tidak terbatas, dahsyat dalam pertimbangan, berusaha dengan segala daya untuk menuntun manusia supaya melihat dan bertobat dari dosa mereka. Melalui mulut para hamba-Nya, Allah menubuatkan bahaya-bahaya dari pendurhakaan. Ia mengumandangkan catatan amaran dan dengan setia menegur dosa. Umat-umat-Nya masih tetap dalam kemakmuran hanya oleh rahmat-Nya dan melalui pengawalan yang siap siaga dari alat-alat yang terpilih, yakni malaikat-malaikat sorga. Namun Allah tidak dapat mengangkat dan menjaga suatu umat yang menolak nasihat-Nya dan meremehkan teguran-Nya. Untuk sementara waktu, Allah mungkin masih menahan hukuman pembalasannya, namun Ia tidak dapat menahan tangan-Nya sampai selama-lamanya. Terang kecil Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Para Nabi dan Raja halaman 246 alinea kedua. Oleh sebab itu, sahabat-sahabatku, Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Maranatha Tuhan Datang halaman 221 alinea kedua mengatakan, perhatikanlah, sekarang kita berada dalam ruang karya Allah. Banyak dari antara kita adalah batu-batu cacat yang keluar dari tambang. Tetapi karena kita mau berdiri teguh di atas kebenaran milik Allah, maka pengaruhnya akan menggerakkan kita. Pengaruh kebenarannya itu akan meninggikan kualitas kita dan menghapus setiap ketidaksempurnaan dan dosa-dosa dari kita dari alam manapun. Dengan demikian kita dipersiapkan untuk menemui Sang Raja dalam keindahannya dan akhirnya bersatu dengan malaikat-malaikat yang murni dan semawi di dalam kerajaan kemuliaan. Disinilah pekerjaan ini diselesaikan bagi kita, dan disinilah tubuh dan roh kita dikuatkan untuk keabadian. Sahabat-sahabat firman, sahabat sorgawi, sahabat-sahabatku,
Raja-raja Yehuda yang jahat itu dihukum oleh Tuhan sebab mereka hanya memikirkan kepentingan diri mereka sendiri dan menindas orang yang lemah dan berlaku tidak adil. Padahal Tuhan Allah sangat peduli kepada orang-orang yang lemah. Dan Tuhan mengetahui serta mencatat apa yang diperbuat oleh orang-orang yang berkuasa kepada orang-orang kecil dan tak berdaya. Tuhan akan menghukum orang yang memperlakukan sesamanya dengan semena-mena dan dengan kekasaran. Tetapi Tuhan berkata, bila umat-umatnya peduli kepada orang-orang lemah dan tertindas, maka Ia akan memberkati mereka. Untuk itu firman Tuhan berkata, berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim, belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Sebab siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, mempiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Untuk itu belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Terang besar Alkitab, Mazmur 82 ayat 3, Amsal 19 ayat 7, Yesaya 1 ayat 17, dan Mazmur 37 ayat 3. Sahabat-sahabatku, marilah kita menjadi sahabat bagi orang kecil, orang yang mungkin kurang beruntung, dan perhatikanlah orang-orang yang membutuhkan perhatian kita. Maka berkat dari Tuhan akan dicurahkan bagi saudara dan saya. Tetap lakukan keadilan dan kebenaran, karena ini menjadi bukti bahwa kita telah memiliki pengetahuan pengenalan akan Allah. Berdasarkan terang besar Alkitab Yeremia 22 ayat 15 dan 16. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha. Shalom. Bila engkau ingin masuk surga, bila engkau ingin bertemu Dia, buanglah dosa, buanglah dosa. Bila engkau ingin masuk surga, bila engkau ingin bertemu Dia, bencilah dosa, bencilah dosa. Tiada yang tak kudus yang masuk ke sana, tiada yang tak suci melihat wajahnya. Dan tiada yang najis yang masuk ke sana. Bencilah, benci, benci dosa.
kecillah dosa.